Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Hapsairunisa dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah negara. Kemajuan suatu perekonomian itu ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun menggunakan produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam? Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada konsep ekonomi yang berbeda dari konsep ekonomi kapitalis. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi menurut Al-Tariqi Islam itu harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Yang pertama, komprehensif atau al-syumul, yaitu Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek spiritual atau ibadah murni, muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Yang kedua, ada berimbang atau tawazun, mengacu pada pengembangan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta menciptakan kesejahteraan yang mencakup kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, realistis atau wakiyah, yaitu suatu sistem yang realistis, baik prinsip, metodologi, dan hukumnya, serta sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Yang keempat, keadilan atau al-adl, yaitu pengakuan dan pelakuan antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Yang kelima, bertanggung jawab atau mas'uliyah, yaitu suatu kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Yang keenam, mencukupi atau kifayah, mengacu pada prinsip sufficiency yang bertujuan untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Terakhir, berfokus pada manusia atau giyatuha al-ihsan. Dalam model ekonomi ini, manusia dianggap sebagai subjek utama yang harus diberi perhatian dalam setiap kegiatan ekonomi. Kemudian, ada beberapa kebijakan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia dapat mencakup beberapa aspek seperti peningkatan daya saing, kemandirian, dan kualitas tenaga kerja, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Yang kedua, kebijakan terhadap lembaga syariah seperti peraturan penggunaan prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan. Yang ketiga, kebijakan dalam membuat regulasi syariah, antara lain adalah maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing diatur dalam peraturan Bank Indonesia, penerbitan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan akad keuangan, dan regulasi keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Materi terakhir ada 3 hal untuk menjawab tantangan ekonomi Islam pada era 4.0 dengan cara membuat inovasi, pengembangan UKM berbasis syariah, adanya regulasi dan dukungan kuat untuk UKM berbasis syariah oleh pemerintah. Mari kita analisis permasalahan dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menyoroti isu-isu seperti tujuan pertumbuhan ekonomi, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan konsep-konsep ekonomi Islam. Beberapa analisis dari sumber yang ditemukan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang kesejahteraan material di dunia, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan akhirat, serta menekankan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat perbedaan paradigma antara ekonomi Islam dan kapitalisme, di mana ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Konsep-konsep ini didasarkan baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Dengan demikian, analisis pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan aspek-aspek multidimensional dan prinsip-prinsip yang berbeda dibandingkan dengan paradigma ekonomi konvensional. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.